Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawabihi as-salafus salih. Faqala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rawa Ibnu Abbasin an Ubay ibni Ka'ab qissatal Khadir ma'a Musa alaihi masalam waqtasal hadith ila an qala wa jaa usfurun ala harfis safinah fanaqara fil bahri naqratan faqala al-Khadir li Musa alaihi masalam ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi Allah ta'ala illa mithla ma naqasa hadzal usfur min hadzal bahr. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, ada ceritanya Nabi Allah Khidir bersama Nabi Allah Musa. Dikatakan Nabi Allah Khidir berkata kepada Nabi Allah Musa ketika ada seekor burung kecil yang berada di satu safinah, perahu ya. Kemudian burung kecil ini menaruh paruhnya itu di atas laut ya. Kemudian air lautnya itu kan nempel di paruhnya ya. Nah, dari ketika air itu nempel, kemudian satu tetes dari tetesan air laut itu jatuh, maka di kejadian ini Nabi Allah Khidir beliau mengatakan kepada Nabi Allah Musa, ilmuku dan ilmumu dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tetesan air laut yang tadi ada di paruhnya burung kecil tadi ya. Artinya apa? Bahwa seberapapun besarnya atau seberapapun alimnya kita, seberapapun banyaknya ilmu kita, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit ya. Nah, ini Nabi Allah Khidir bilang sama Nabi Allah Musa, ilmunya beliau dan ilmunya Nabi Musa, bahkan ilmu yang ada di dunia ini, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala ibarat tetesan, satu tetes dari air laut ya. Artinya seberapa banyak pun ilmu kita itu nggak harus sombong ya, nggak ada yang pantas kita sombongin ya. Seberapapun banyak ilmu kita atau seberapapun pintar kita ya, kalau dibandingkan itu baru dikasih satu tetes dari ilmunya Allah, bahkan satu tetesnya itu dibagi-bagi ya. Nah, kalau dari riwayat ini ya, kita artinya tuh ilmu kita memang nggak ada apa-apanya, apalagi sekelas-kelas kita ya. Nah, ini sekelas Nabi Allah Musa dengan Nabi Allah Khidir aja beliau mengatakan
ilmuku dan ilmumu, ya, dibandingkan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, ibarat satu tetes tadi dibagi-bagi. Ya, artinya seberapa banyak pun ilmu kita, bahkan seberapa banyak pun ibadah kita, itu nggak ada yang patut kita sombongin. Nah, bahkan ya, kita niat buat hadir majelis taklim atau kita niat menuntut ilmu, niatnya bukan buat nambah ilmu itu semakin nambah sombong. Ya, yang pernah kita katakan juga, banyaknya kita ilmu kita atau banyak apapun ibadah kita, jangan dengan ilmu itu atau dengan ibadah itu malah kita bikin sombong. Nah, itu berarti ilmunya gak manfaat. Ya, justru semakin banyak ilmu kita, semakin banyak ibadah kita, semakin kita merasa kita nggak punya apa-apa. Nah, yang kita harapkan dari ilmu atau yang kita harapkan dari hadir majelis taklim cuman satu, yaitu adalah ridhonya Allah atau rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Udah itu aja. Ya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang maha arhamur rahimin, yang maha pengasih dan penyayang. Ya, kalau kita ngarepin yang lain kejauhan dah. Ya. Kita kalau ngarepin yang lain kejauhan. Apalagi sekelas-sekelas kita. Ilmu udah nggak ada, ibadah juga sedikit. Ya, belum tentu ibadah kita juga benar, belum tentu ibadah kita diterima. Kita niat ibadah, kita niat hadir majelis taklim, niat ngarepin rahmatnya Allah. Deh, itu aja deh. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lillahi arhamu bi abdihil mu'min minal walidati syafiqah bi waladiha. Ya. Kenapa kita harus mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Sekali lagi, apapun kedudukan kita, mau kita orang alim, mau kita orang kaya, ya, mau kita orang pejabat, yang kita harapin dari itu semuanya, ya, dari ilmu kita, dari harta kita, dari jabatan kita, itu adalah kalau bisa kita niatin buat mencari rahmatnya Allah. Ya, karena itu semuanya nggak ada gunanya. Ya, ilmu kita yang banyak sombong nggak ada gunanya, harta kita banyak sombong nggak ada gunanya, jabatan tinggi sombong nggak ada gunanya. Ya. Kenapa yang kita harapkan adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena nggak ada satupun orang yang masuk ke dalam surga dengan amalnya. Ya, nggak ada satu orang masuk surga dengan ilmunya, nggak ada. Nggak ada orang masuk surga dengan hartanya, nggak ada. Orang semua masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Ya, kita nih mau masuk surga itu dengan rahmatnya Allah. Bahkan Nabi SAW beliau mengatakan ketika menyebutkan itu, sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah. Ya, walaupun saya, kata Nabi Muhammad, illa antabammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah merahmati saya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Rasulullah itu adalah satu gambaran dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita kalau berbicara tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita resepin, insya Allah udah, yang nggak ada yang kita harapin dari ibadah kita atau apapun yang kita lakukan, cari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena ini hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih sayang kepada hambanya yang mukmin daripada sayangnya seorang ibu yang sangat sayang kepada anaknya. Kita ini sebagai orang tua, coba deh, sayang sama anak itu seperti apa coba? Kita bandingin, ya, kan rahmat itu adalah kasih sayang, ya. Rahmat itu adalah kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Di sini Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, Allah lebih kasih sayang kepada hambanya yang mukmin, yang beriman, dibandingkan kasih sayangnya orang tua, seorang ibu kepada anaknya. Kita sebagai orang tua
sayang sama anaknya itu udah seperti apa itu ya. Anak mau apa aja kalau bisa kita rutin, nggak dilihat nanti anaknya mau kayak gimana, kagak dilihat. Yang dilihat sama orang tua kepada anaknya karena dia adalah anak saya. Segimanapun anaknya ya, mau anaknya itu pinter mau nggak pinter, tetap orang tua sayang sama anaknya. Mau anaknya itu bandel atau nggak bandel, tetap orang tua sayang sama anaknya ya. Nih kalau ada rasa kasih sayang tuh, itu anaknya kagak dilihat tuh. Kita sayang sama anak, dilihat gak? Oh, anak aneh ini pinter nih, kita beda-bedain gak? Enggak, dia anak aneh ya. Dia itu anak kita punya anak berapa tuh ya, kita nggak bedain, oh ini anak yang pinter, ini anak yang enggak. Kita semuanya sayang sama anak, jadi bedain. Kalau kita pikirin ya, kalau Allah udah sayang sama kita, itu Allah nggak bedain lagi ya. Ini hambanya yang banyak ibadahnya, ini hambanya yang banyak ilmunya, ini hambanya nggak dibedain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah sayang sama hambanya ya. Apalagi sekelas-kelas kita nih, kalau kita ngarepin amal ibadahnya banyak, enggak. Yang kita harapin itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan yang banyak kekurangan kita begini, pas-pasan ibadah kita, tiap hari kita maksiat. Tapi kalau Allah udah sayang, kita udah dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya nggak dilihat ya. Semuanya itu nggak dilihat. Allah nggak lihat kekurangan kita, Allah nggak lihat ibadah kita yang sedikit, Allah nggak lihat hati kita yang rusak ya, hati kita yang jelek. Tapi Allah udah sayang ya, Allah udah sayang. Sama kayak kita sayang sama anak, nggak dilihat anak kita mau kayak gimana, yang penting ini anak-anak. Makanya pernah ada satu riwayat itu, malaikat bilang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini hambamu ini banyak maksiat ya, dia banyak dosanya, banyak ini. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai malaikat, kamu nggak menciptakan dia, yang menciptakan dia itu aku, katanya. Dia itu adalah hambaku, mau seperti apapun dia, tapi saya ini udah sayang sama hambaku ya. Itu tadi itu, lillahi arhamu bi'abdihil mu'min, Allah lebih sayang ya, Allah maha kasih sayang kepada hambanya yang beriman. Di sini nggak dilihat orang mukmin yang kayak gimana, kak. Yang penting dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sayang sama dia. Insya Allah ya, beruntung ya, beruntung banget kita dijadiin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan dengan kita udah beriman, Allah sayang sama kita. Makanya tadi kita katakan pentingnya ketika kita hadir majelis taklim ya, ketika kita sholat, ketika kita ibadah, udah nggak usah ada yang kita harapin yang lain. Harapan-harapan kita yang lain tuh kecil. Kita sholat pengen pengen duit kita banyak, ya udah kecil. Yang kita harapin adalah rahmatnya Allah. Kalau kita udah dapat rahmatnya Allah, lihat tuh, kalau kita tadi sayang sama anak ya, apapun yang dia minta, kalau kita punya pasti kita kasih ya. Kalau kita kan terbatas, pas kita kagak punya kita kagak kasih. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada batasnya, Allah maha kaya. Allah kalau udah sayang sama seorang hamba, apa aja bakalan dikasih ya. Tadi sama seperti sayangnya seorang orang tua sama anaknya, ketika anaknya itu mau gimana pun keadaannya dia ya, bahkan kalau ada mungkin anaknya yang bandel, yang narkoba, yang apa, tetap aja tuh disayang sama orang tuanya, dibela sama orang tuanya ya. Nggak dilihat itu kesalahannya, nggak dilihat. Karena apa? Karena sayangnya orang tua kepada anaknya tadi. Nah, Allah lebih, subhanallah ya. Kita kalau tahu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa kepada kita begini, nah, udah. Makanya itu kata Habib Umar bin Hafid, orang-orang yang lalai ya, ketika beliau ditanya tentang kebahagiaannya beliau itu, seandainya orang-orang yang lalai itu tahu kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
ibadahnya, apa namanya, kebahagiaannya beliau kan dalam ibadah tuh. Ibadahnya nikmat, ibadahnya kayak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tuh bakalan iri katanya. Karena kebahagiaan yang hakiki ini dia. Ketika kita ibadah ngarep rahmatnya Allah, ya. Ketika kita sholat ngarep rahmatnya Allah, ketika kita baca Quran kita ngarep rahmatnya Allah. Bahkan ada banyak para sahabat itu ketika beliau baca di dalam Al-Quran tentang ridhonya Allah, tentang rahmatnya Allah, itu diulang-ulangin terus, ya, diulang-ulangin ayat itu sambil berdoa di dalam hatinya, Allah rahmatmu ya Allah, ridhomu ya Allah, terus diulang-ulangin sampai nikmat dia, ya, sampai nggak terasa netesin air mata, ya, karena ngarepin dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah kenikmatan yang sesungguhnya tuh, ya, ketika kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya kan ada perselisihan antara para ulama. Ibadah kita tuh ketika misalkan ya, ketika baca Quran, mana yang lebih afdol? Kita baca Qurannya asal begitu aja banyak tapi nggak diresepin, sama kita baca Quran kita diresepin. Ada pendapat yang mengatakan walaupun kita sedikit baca Quran tapi kita resepin tuh tadi tuh. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau kalau baca satu ayat Quran, ya, ada yang resep di dalam hati beliau, itu diulang-ulang bahkan mungkin nggak terasa sampai subuh. Ya, kayak tadi tuh rahmatnya Allah. Misalkan baca Quran, di situ menerangkan tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, terus diulang-ulang sambil ngarepin di situ ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya, mudah-mudahan kita dapat tuh, ya, dapat kenikmatan seperti itu, ya. Kita bayangin, ya Allah, rahmatnya Allah ini, kalau kita sekarang aja nih, kalau bukan karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nggak bisa kita kayak gini, ya. Kita hadir di sini dalam keadaan sehat. Coba kalau kita sakit, ya, kita nggak usah deh ngebayangin azabnya Allah di neraka, nggak usah deh, di sini aja dah. Kalau kita sakit tuh kayak gimana tuh, ya, udah, kita itu lemah, ya, kita ini adalah hamba yang lemah dan jangan sok kuat, ya. Sakit aja udah kita nggak bisa apa-apa udah, apalagi nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hamba-hambanya Allah, orang-orang soleh itu nggak ada yang ditakutin sama beliau kecuali azabnya Allah, ya, nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sangat pedih, nggak kuat, ya. Kalau kita udah terlalu berani, ya, hamba-hambanya Allah yang luar biasa itu yang ditakutin adalah murka dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nggak kuat, begitu luar biasa, ya. Nah, makanya tahu seperti itu, beliau nggak ada yang diharapin dari beliau itu kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dikatakan waqala Jabir ibn Abdullah, man zadat hasanatuhu ala sayyiatihi yaumal qiyamah fadzaka alladhi yadkhulul jannah bighairi hisab. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, siapa orang yang kebaikannya melebihi dari keburukannya nanti di hari kiamat, maka dia yang masuk surga tanpa hisab. Ada orang pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Nah, beliau ini nih masuk surganya tanpa hisab. Wa man istawat hasanatuhu sayyi'atuhu fadzaka alladhi yuhasabu hisaban yasira tsumma yadkhulul jannah. Kalau ada orang yang sama kebaikannya sama keburukannya, ya, kebaikannya sama keburukannya sama, pahalanya sama dosanya sama, ketika ditimbang, ya, ketika ditimbang di dalam mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu tempat yang kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian tidak mendapatiku nanti di hari kiamat, ya, cari aku di beberapa tempat, ya, di antaranya di mizan, di timbangan, ya, nanti itu kelakuan kita setiap hari yang ada di dunia ini itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah, ya. Dan ini yang ditakutin oleh orang-orang yang orang soleh. Ya, kita kan nggak pernah mikir, kalau kita lupa deh antara ada timbangan kayak gimana,
Ya. Kalau orang-orang soleh ketika beliau baca tentang timbangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dihitung-hitung sama beliau tuh. Ya. Ini kira-kira ntar ketika kita ditimbang tuh amal ibadah kita lebih banyak apa lebih sedikit? Ya, insya Allah kita terlalu banyak lupanya ya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh sekarang dah, kalau kita misalkan nih sekarang nih kita ditimbang nih amal ibadah kita tuh, nggak usah puluhan tahun, nggak usah, 1 hari aja coba ya, 1 hari dari pagi sampai dari bangun tidur sampai mau tidur, coba ditimbang mana yang lebih banyak, kebaikannya atau keburukannya. Iya. Dan habis taklim selesai deh taklim ini keluar maksiat terus tuh ya, dosa lagi ya Allah. Nggak usah puluhan tahun ya, nggak usah puluhan tahun. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kalau kita nggak pernah ngitung-ngitung ya, Nabi Muhammad mengatakan timbanglah kalian diri kalian ya, hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, karena kita udah ngerasa kita banyak pahalanya udah, jadi nggak pernah hitung-hitung, lupa ya. Ya Allah. Nah, kata Nabi Muhammad, kalau kalian mau mendapatiku, nanti aku tunggu di mizan, kata Nabi Muhammad, aku tunggu di timbangan. Kenapa Nabi Muhammad menunggu di timbangan? Biar bisa ngasih syafaat pada umatnya ya. Nah, ketika orang kebaikannya sama keburukannya sama nih ya, maka masih bisa dia dihisab ya, dia dihisab, tapi hisabnya dengan hisaban yang gampang ya. Nah, kemarin tuh apa namanya, harta kita banyak dari yang halal masih dihisab, nah ini yang masuk nih. Tapi kalau ada yang haram udah jelas-jelas dia ya, halaluhu hisab wa haramuhu azab. Kalau dari yang haram udah pasti diazab, tapi kalau dari yang halal masih dihisab, tapi dengan hisaban yasiro, dengan hisaban yang gampang. Oh, dapat dari sini, habis itu keluarnya kemana, segini ya udah ya. Nah, kalau kebaikannya sama keburukannya dihisab, tapi dengan hisaban yang gampang, habis itu masuk surga. Ini lihat terakhirnya. Tadi kan yang amal ibadahnya banyak, masuk hisabnya masuk surganya tanpa hisab. Amal ibadah sama maksiatnya sama, dihisab kemudian baru masuk surga. Wa innama syafa'atu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liman awbaqa nafsahu wa athqala dhahra. Sesungguhnya syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu buat siapa? Kalau tadi orang yang banyak amal ibadahnya udah masuk surga, nggak butuh apa namanya, nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad, memang udah masuk surga. Nah, tapi itu juga termasuk dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Syafaat Nabi Muhammad yang didahulukan itu buat siapa ya? Buat orang yang apa namanya, timbangan amal keburukannya lebih banyak daripada timbangan kebaikannya. Subhanallah. Ini apa namanya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam aja kasih sayangnya sama umatnya tuh sebegitunya ya, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan Nabi Muhammad dan yang mempunyai sifat kasih sayang itu sendiri. Insyaallah ya. Jadi sifat apa namanya, syafaatnya Nabi Muhammad buat orang-orang yang banyak dosanya, kebaikannya sedikit. Nah, inilah yang bakalan nanti disyafaati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita tahu seperti ini, Nabi Muhammad sangat kasih sayang sama umatnya, Allah sangat kasih sayang kepada hamba-hambanya ya, maka nggak ada lagi udah di dunia ini yang kita cari kecuali ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW, rahmatnya Allah dan rahmatnya Nabi Muhammad SAW ya. Nah, kita niatin dah tuh ketika kita hadir majelis taklim, ya Allah, dengan ini saya mengharapkan rahmatmu ya Allah ya. Dengan kita sholat, ya Allah, dengan sholat aneh ngarepin rahmatmu. Jadi nanti niat-niat yang lain tuh nggak ada tuh ya. Karena apa coba yang kita butuhin ya?
Kita mau ngarepin ini sebentar doang, sementaran ya. Mau ngarepin pujian dari orang, mau bilang ini orang masya Allah nih, ini orang alim, ini orang pinter, ini orang soleh, ini orang banyak ibadahnya, sebentaran. Tapi kalau kita cari yang kita harapin itu adalah rahmatnya Allah, terus aja. Bahkan nanti kita bisa nikmat dalam beribadah ya. Nah, ini artinya dari riwayat-riwayat ini, dari faedah-faedah ini kita bisa ambil kesimpulan ilmu kita ya, tadi itu ilmu kita atau apapun yang kita miliki itu enggak ada apa-apanya kalau dibanding dengan Allah Subhanahu wa taala, dari ilmunya Allah, dari kekayaannya Allah. Makanya jangan sombong. Ya, enggak pantas. Kita itu buat sombong itu enggak pantas. Justru yang kita harapin dengan ilmu kita, yang kita harapin dengan ibadah kita ya, itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tadi gambarannya kita bagi orang yang udah punya anak nih ya, kenapa kita bisa mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala? Bayangin aja diri kita sayang kepada anak, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hambanya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita niatin semua yang kita lakuin buat mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga niat-niat yang lain pun tidak ada lagi ya. Kita bisa diberikan nikmat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyain? Seperti waktunya 5:30 udah ya, terbit. 5:26. Ayo Pak. Oh ya Ali. Ayo Pak. Ayo, ada yang mau tanya? Wah, nikmat tuh, saking nikmatnya. Kopi. Kalau kita lagi taklim, kok kita ngantuk ya, saking nikmatnya. Nggak apa-apa. Capean, mudah-mudahan capek kita itu dikasih tadi dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak apa-apa kita ya. Pas lagi hadir majelis taklim kok kita ngantuk, kenapa ya? Apa tetap hadir aja ya. Montar dapat udah hadir majelis taklim aja itu udah berkah udah. Iya. Cuman yang lebih bagus ketika kita hadir majelis taklim juga dapat ilmunya. Iya. Di hadis yang lain tuh, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ketika kita hadir majelis taklim, kok kayaknya nikmat tidur di majelis taklim. Tetap aja kita dapat keberkahannya. Ya, dapat enggak, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang di dalam majelis taklim tuh mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita minta juga, mudah-mudahan gimana sih caranya nih pas lagi ada majelis taklim nih, aneh kakak ngantuk nih, kok ngantuk mulu, mungkin tidurnya kemalaman, koreksi ya. Wah, kalau hadir majelis taklim mau tidur mulu nggak dapat ilmu nih, gimana nih caranya? Udah kita sendiri dia tuh yang tahu tuh ya. Tapi kalau mungkin udah kecapean nggak apa-apa, wajar deh. Nah, ada lagi? Apalagi pagi-pagi begini, udah kayak didongengin ya. Makanya yang bikin seger ya ini nih ya, tanya jawab nih. Pas lagi tanya jawab kita jadi seger lagi. Kalau cuman dengerin doang udah. Ayo. Kerja apa? Oh. Iya. Nah, kita tadi ya, kita niat dari pertamanya, kita niatin yang kita cari itu adalah benar-benar yang halal. Ya, ketika kita nyari rezeki, dan kita jangan takut.
Ustaz bilang jangan takut, tapi tetap aja ini tiap hari harus ada kebutuhan. Sabar. Ya. Rezeki itu udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam Al-Qur'an tuh banyak ayat-ayat yang yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan satu makhluk pun kecuali udah dijamin, udah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika posisi kita ada di satu tempat yang, makanya Nabi Muhammad SAW juga beliau pernah bersabda, istafti qalbak, ya, tanya sama diri kita nih. Kalau ketika kita ngelakuin satu kebaikan, pasti sifatnya orang mukmin ketika dia ngelakuin satu kebaikan dia bakalan tenang. Ketika tenang, itu berarti kebaikan. Tapi ketika kita ngelakuin sesuatu, cuman hati kita tuh nih, kayaknya nggak enak nih di sini tadi. Ya, ini ntar halal apa haram. Nah, itu tuh. Jadi hatinya seorang mukmin itu nggak bisa dibohongin. Aneh kerjanya di sini nih, di dunia malam. Aneh kerjanya di dunia malam. Kalau ditanya di dalam hati kita, kok aneh di sini mulu ya? Apa aneh nggak bisa di kerjaan yang minta sama Allah? Ya, selagi kita nanti ada keinginan baik, ya, mau benar-benar nyari rezekinya Allah yang halal, minta sama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala jalan yang lain. Kalau ditanya misalkan gimana ya kalau aneh kerja di di klub malam, di tempat maksiat, ya, rezeki aneh itu halal atau haram? Lingkungannya aja, ya, ini kalau bicara hukum ya, buat yang masuk ke dalam diri kita, kalau bisa itu jangan kita kerjain, ya. Dan kita berusaha nanti gimana caranya, ya Allah, aneh pengen dari sekarang nih ya, dari sekarang kita niatin, ya Allah, aneh pengen rezeki aneh ini yang benar-benar halal, ya Allah, pindahin aneh dari sini, ya. Karena nanti yang masuk ke lingkungan itu luar biasa, ya, lingkungan itu luar biasa. Yang tadinya orang baik, ketika di lingkungan yang kurang baik, takutnya jadi enggak baik. Al-bi'atu athir, lingkungan itu bisa mempengaruhi. Yang tadinya nih kita baik, enggak, aneh niatnya mau kerja di situ, niatnya baik, tapi lingkungannya nggak bagus. Nah, takutnya kita nanti ke bawah di situ. Anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi. Kita kalau mau tahu orang, jangan lihat orangnya itu, lihat temennya. Ini orang tiap malam dia, jangan salahin orang kalau nanti dia suudzon sama kita, tiap malam dia ke diskotik nih dia nih. Wow, dia udah pasti begitu. Itu suudzonnya orang ya, emang begitu, ya. Nah, tapi kalau teman-temannya orang-orang baik, wah, ini masya Allah nih, teman-temannya aja orang baik, jangan dilihat dia, temannya aja udah orang baik, insya Allah dia juga orang baik. Terus ketika kita ada di keadaan kita dalam keadaan seperti itu, gimana ya? Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pindahin aneh dari sini. Allah nggak bakalan ciptain satu hambanya kemudian kagak dikasih rezeki, enggak. Kalau kita udah kagak ada rezeki, mati udah. Ya. Rezeki kita udah habis, udah selesai, udah bakalan mati. Karena nggak ada satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia masih hidup pasti ada rezekinya. Cuman kitanya yang kagak sabar, kitanya banyak tuntutan. Coba lihat orang-orang dulu tuh, yo, anaknya banyak karena nggak ada tuntutannya, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Kita nih yang banyak kepengenannya, pengen ini, pengen itu. Padahal ya udah begitu, memang rezekinya itu udah diatur. Ya, nah, kalau ditanya halal atau haram, ketika yang dijualnya haram, rezekinya juga haram. Ya, misalkan di klub malam tadi tuh, di diskotik, yang dijualnya bir, ya haram. Saat aneh jualan bir, jualan narkoba, tapi aneh niatnya baik, buat apa? Anak-anak aneh, kesianan, aneh nggak ada kerjaan lagi,
Anak aneh kalau nggak jualan narkoba, anak aneh nggak makan. Niatnya baik, tapi yang dijualnya haram, berarti tetap haram. Iya. Nah, walaupun niat kita baik, tapi kalau barang itu haram, haram. Nah, sekarang kita minta, ya kalau misalkan ada saudara-saudara kita yang begitu, minta, ya Allah, ana pengen banget nyari rezeki yang benar-benar halal, yang nanti masuk ke perut kita itu enak, ya. Karena takut kita kalau barang yang haram, ya, masuk ke tubuh kita itu bahaya, ya, lebih bahaya dari apapun. Rasulullah SAW belum mengatakan kullu lahmin nabatat minal haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka tempat yang pantas buat dia adalah nerakanya Allah. Ya, makanya kita kalau mau masukin sesuatu ke dalam tubuh kita harus pastiin ini barang benar-benar halal atau enggak. Karena nanti berpengaruh sama diri kita. Entar kita malas ibadah, kepengennya maksiat mulu. Kenapa ya? Karena yang masuk ke dalam dirinya itu adalah sesuatu yang haram. Susah nanti buat ibadahnya susah. Sya'at am aba man akalal haram asad jawarihu sa'at am aba. Orang yang makan makanan yang haram, tubuhnya itu bakalan bermaksiat, mau nggak mau. Tuh. Ya Allah, aneh kayaknya nggak pengen nih datang ke sini, tapi kok datang aja nih. Itu dia, itu yang namanya mau nggak mau tuh dia tuh. Orang yang makan makanan halal digampangin aja ke masjid. Kenapa ya? Karena tadi makanannya halal, mau nggak mau dia bakalan berbuat baik. Ya, makanan itu menentukan buat diri kita itu nanti gampang dibawa ibadah atau enggak. Makanya kita harus hati-hati, yang masuk ke dalam tubuh kita itu harus benar-benar halal. Ya. Kalau kita aneh nggak ada kerjaan lagi, kalau aneh nggak kerja di sini, aneh nggak ada kerjaan lagi, nggak ada ya sesuatu tadi kita yakinin lagi, nggak ada sesuatu orang atau makhluk di muka bumi ini pasti rezekinya udah dijamin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman kita cari yang benar, gitu, ya. Nah, kalau bisa saran Al-Fakir, kalau memang ada yang seperti itu, niatin ya Allah, dari sekarang ane pengen benar-benar yang halal ya Allah, tolong tunjukin deh, mau nanti kayak gimana caranya, mudah-mudahan nanti dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang sekarang nih banyakin istighfar, ya, banyakin istighfar dulu. Kalau bisa, kayaknya nih emang udah semuanya di sini haram, deh tinggalin, ya. Kayaknya kok di sini yang dijual apaan di sini, kayaknya udah tinggalin dah, biar kita selamat sebelum ntar takutnya lama kelamaan kita nanti ikut, ya, takutnya ke bawah-bawah. Mendingan udahan, cari lagi, insya Allah nanti Allah kasih, ya, insya Allah kasih. Nah, gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya, kalau ada orang yang kerja di situ, kalau khomer nih, kalau udah jelas-jelas ada khomernya, itu jangankan semuanya tuh kena tuh kalau khomer tuh, ya. Kalau khomer yang jualnya haram, yang minumnya haram, yang jadi pelayannya haram, yang bikinnya haram, semua yang berkaitan dengan itu semuanya tuh haram. Bahkan dikatakan al-khamru ummul khaba'ith. Khomer itu adalah ibunya kejelekan. Dia tuh orang kalau udah mabok, udah deh, narkoba tuh, yang buatnya, yang jualnya, yang minumnya, yang jadi, semuanya tuh haram, ya. Begitu kita tinggalin, ya. Sayangin sama diri kita ini lemah, ya. Diri kita itu lemah, ntar bekasnya itu pasti ada, kedepannya itu pasti ada, ya. Kita banyak maksiat, kita banyak dosa, ntar kedepannya ada sakit, ada ini, itu dia tuh, ya, yang bikin kita itu ntar sakit tuh seperti itu, ya.
gitu ya. Nah, jadi saran Al Fakir kalau bisa jangan di situ, tinggalin, cari yang lain ya, biar kita selamat buat diri kita. Kan susah nyari kerja sekarang, nggak apa-apa, mendingan kita sabar di sini dah. Iya, mendingan kita sabar di dunia daripada nanti terus kita terus-terusan dapat yang haram, ke depannya malah nggak bagus. Apalagi udah punya anak, ya udah. Ya, kita udah punya anak, kita kasih makan anak yang begitu. Ya. Kesianan. Tiap hari kita kasih api itu sama anak kita tuh. Kita kalau ngasih rezeki yang haram buat anak kita, seakan-akan kita kasih api buat anak kita. Ya. Tiap hari itu kasihin api buat dia. Nasallallahu alaihi. Jangan sampai ya. Nah, ada lagi gitu ya. Ya. Sama. Takdir. Iya. Oh ya, ini kan udah jelas-jelas ya tadi ya. Kalau kita tahu ini sudah terlanjur jadi bank, kita tidak lagi kita rangkaian kita jadi bank. Ya Allah, yang Allah kita dapat di sini, kemudian kita tahu bahwa ini sebetulnya ada riba. Iya. Bisa. Kalau kita berusaha membuat contohnya di banknya kita lebih banyak amal berapa gitu. Kayak ini gimana? Apa namanya? Di banknya kan, kalau di bank dia masih ada kayak cleaning service ini. Kalau tadi kan tuh udah jelas-jelas ini ya, apa namanya, yang dijual itu haram ya. Ya memang tetap, tapi kita minta yang lebih bagus dari itu ya. Kalau misalkan udah terlanjur, benar kita banyakin apa namanya, banyakin istighfar, kita banyakin sedekah, biar misalkan ntar apa namanya, buat ngapusin dosa-dosa kita. Kalau ada kerjaan yang lebih bagus lagi, ya kita pindah. Ya, kalau dibicara takdir, yang namanya takdir tuh memang udah pas udah kejadian itu namanya takdir. Ya, oh, aneh orang kayak gini, tapi kerja di sini. Ini sekarang nih kita lagi taklim ini memang udah takdirnya Allah tuh. Yang udah sesuatu terjadi itu namanya takdir. Nah, tapi apa namanya, kita dikasih akal sama Allah Subhanahu wa taala biar kita milih yang mana nih yang bagus buat kita nih, bukan kita pasrah sama takdir, bukan ya. Ini udah takdirnya di sini, ya udah di sini aja, enggak ya. Takdirnya aneh emang udah tiap hari zina, udah nih zina aja, emang udah takdir. Nah, ini kalau kata Sayyidina Umar ya, perkataannya dia itu lebih parah daripada dosanya dia. Pernah kan ada satu orang datang ke Sayyidina Umar, ya Umar, ya wahai Amirul Mukminin, aneh emang udah ditakdirin jadi orang kayak begini. Iya, Allah udah takdir. Kata beliau, apa namanya, perkataan kamu itu lebih besar daripada dosanya. Maksudnya, ketika kita tahu, oh ini kayaknya kurang bagus nih, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. La yarudul qada illa du'a. Ya, nggak bisa ngerubah takdir kecuali doa. Oh, takdirannya sekarang di sini nih. Tapi kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu, ya Allah rubah aneh ya Allah. Nah, itu dijalanin sambil banyak istighfar, kemudian kita nanti cari yang lebih bagus lagi. Iya. Nah, gitu. Jadi, ya benar tadi, banyakin istighfar ya. Terus apa namanya? Cuman kalau udah jelas-jelas apa namanya, berkaitan dengan riba, ya misal kayak apa, kita nyari orang ya, ente minjem aja di bank misalnya, ente mau ada misalkan datang sama kita ya, nah, lagi butuh duit nih, tolong pinjemin dong. Oh ya sini aneh bantu, minjem duit yang udah bener-bener riba, itu jangan ya. Cuma kalau lagi masih cleaning service atau apa itu yang kerjaannya dia, nah kita niatin dengan upah kita nyapu tadi tuh, dengan kita upah cleaning service, mudah-mudahan tuh masih ada lah ya, masih ada apa namanya, ya ada selamatnya lah, karena dibayarnya gara-gara itu. Cuman kalau udah berkaitan langsung dengan ribanya, kalau bisa jangan ya, yang ngebantu itu jangan. Dan kalau tadi apa, teknisi misalkan benerin apa AC atau apa, nah itu masih nggak apa-apa ya.
Nah, selebihnya minta sama Allah Subhanahu wa taala biar dapat yang lebih bagus lagi, yang jelas-jelas, yang jelas-jelas, ntar nggak ada ribanya, nggak ada ininya gitu. Dan sambil istighfar itu. Nah, ada lagi yang lain? Kejar-kejar polisi udah minjem nggak bayar lagi, samperin ya. Oh, nggak apa, kalau nggak bayar dia kelasin tuh. Ada lagi? Oh, Herman, mana Herman? Ya, musik apa? Musik, produk musik, dilihat musiknya. Waktu itu kan pernah tuh ada yang ditanya Umar, tergantung musiknya. Musiknya itu bisa mengundang maksiat atau enggak. Kalau yang udah jelas-jelas musiknya mengundang maksiat ya haram. Tapi kalau musiknya yang malah minimal yang mubah ya, minimal yang nggak mengundang kemaksiatan. Kayak sekarang kan musik-musik udah kalau kita dengar dia udah pasti ini dah. Ya, lihat dulu musiknya itu membawa atau mengundang kemaksiatan, mengundang dosa apa kagak. Itu ya, kalau mengundang kemaksiatan, mengundang dosa, ya dosa nyiptain musik kayak begitu. Tapi kalau musiknya enggak mengundang, dia cerita tentang apa ya, tentang alam atau apa, bahkan dia ngajak buat kebaikan, ya sih nggak apa-apa ya, dilihat dari musiknya itu ya, lirik-liriknya itu, lagu-lagunya itu ngajak buat dosa apa kagak. Kalau ngajak buat dosa ya haram, tapi kalau minimal mubah, sesuatu yang boleh, enggak ya gitu. Nah, ada lagi? Udah ya? Ya Ustaz. Ayo waktu di politik ya Ustaz, mengenai kesombongan, kadang-kadang orang yang sombong itu kan, dan memang orang yang sombong itu yang punya kelebihan, entah kelebihan harta, kelebihan ilmu, daripada diantaranya komunitas seperti ini ya, kayak Pak Ustaz jadi sombong ya. Oh iya. Pak Ustaz ini nggak tahu sampai di mana batas sombong. Yang melihat sombong itu kan orang lain, kadang-kadang kita untuk mengetahui diri kita itu sombong itu agak sulit. Iya. Agak sulit untuk mengetahui bahwa kita ini sombongnya agak sulit. Nah, kira-kira batas-batas menghadap tinggi apa aja supaya kita tahu bahwa diri kita ini sombong, menonjolkan entah apa gitu. Karena untuk introspeksi tadi, yang introspeksi yang bisa pelah diri kamu sendiri, itulah dirimu sendiri sebelum itu orang lain. Itu agak sulit bagi kita. Nah, gimana cara untuk mengetahui kita bahwa ini kita sombong, karena orang lain belum tentu kasih tahu ke kita bahwa kita ini sombong, atau nanti kalau kita kasih tahu malah tersinggung. Iya. Ya. Nah, cara kita untuk introspeksi diri itu gimana? Itu aja. Sombong. Ada satu sahabat yang nanya sama Rasulullah, saubuhu hasanah, ya saubuhu hasan, apa pakaiannya bagus. Rasulullah, ada satu orang di pakaiannya bagus, ini bagus, kayaknya penampilannya kalau dilihat tuh sombong tuh orang. Kata Rasulullah, enggak, sesungguhnya Allah suka sama sesuatu yang bagus. Al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Jadi definisi sombong itu kata Nabi Muhammad SAW, al-kibru batrul haq, menolak kebenaran. Kita dinasihatin, Ustaz, ente tuh tadi ada yang salah tuh, neranginnya tuh yang benar begini.
ente tahu apa sih? Aneh kan duluan, aneh mondoknya lamaan aneh. Dia nggak mau tuh, nggak terima tuh dinasihatin sama orang. Ya, padahal yang dinasihatin adalah bener. Ya aneh nih, misalkan ya aneh nih, ada yang negor. Tadi keterangan nanti salah tuh, harusnya kayak begini, yang tadinya itu nggak boleh sebenarnya boleh, misalkan yang tadinya itu nggak boleh, yang tadinya boleh sebenarnya nggak boleh. Aneh dinasihatin, aneh kagak terima, padahal dinasihatinnya bener, sombong aneh. Ya, ketika kita dikasih nasihat sama orang, dikasih sesuatu yang benar sama orang, kita kagak terima, sombong. Ya, satu tuh. Yang kedua, gomtun nas. Ya, definisi sombong itu adalah batrul haq wa gomtun nas. Ini dari Nabi Muhammad SAW, bukan karang-karangan kita ya. Gimana sih sombong enggak? Ini adalah definisi dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, orang sombong itu, yang dimaksud sombong adalah orang yang nggak mau nerima kebenaran. Ya, iblis tuh. Iblis nggak mau nerima kebenaran. Disuruh sujud sama Nabi Adam, sujud tuh, nggak mau dia. Udah, nggak.